Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Bu. Ya, silakan dulu nak. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Kalau liburan pekan kemarin gimana? Liburan kemarin saya cuma di rumah Bu. Wah, senang ya, akhirnya kamu punya waktu santai. Bisa diceritakan sedikit lagi ngapain di rumah itu? Saya di rumah cuma nonton animasi Bu. Oh, oke. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, di sini saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Juna. Jadi di sini saya akan menjadi konselor untuk kamu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, Ibu akan bicarakan dulu aturan-aturan dasar tentang sesi konseling ini ya. Nah, jadi sesi ini kita akan berlangsung selama 40 menit. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan konseling psikodinamika. Nah, di mana itu akan mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan juga pengalaman kamu. Nah, jadi kamu tenang aja. Jadi selama sesi ini kamu bebas menceritakan apa saja, meluapkan apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Jadi dalam konselor ini kita ada asas kerahasiaan, di mana itu akan menjaga apapun yang kamu ceritakan kepada saya. Gitu. Ada pertanyaan tentang hal ini? Gak ada Bu, saya paham. Oke, baiklah. Jadi bisa kamu ceritakan apa yang ingin kamu sampaikan? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya kurang percaya diri Bu. Oke, jadi kamu bilang kalau kamu itu kurang merasa percaya diri. Itu pasti berat untukmu. Bisa diceritakan mengapa kamu merasa kurang percaya diri? Saya merasa seperti saya nggak cukup baik di sekolah. Teman-teman saya bisa ikut ekstrakurikuler banyak, tapi saya takut gagal kalau coba hal baru. Jadi saya cukup diam aja deh Bu. Saya pengen eksplor lebih banyak, tapi saya ragu dan kadang itu membuat saya kesepian. Kamu sepertinya merasa kesepian ya karena pola ini. Ibu mengerti. Kamu bilang kalau kamu itu takut gagal. Apakah ada kenangan masa kecil atau pengalaman di rumah yang membuatmu merasa seperti itu? Mungkin sesuatu yang tidak kamu sadari. Dulu waktu kecil ayah saya selalu bilang saya harus sempurna biar dia bangga. Kalau gagal ujian kecil aja dia marah. Sekarang saya takut untuk coba hal baru karena takut mengecewakan ayah saya, dan itu membuat saya stuck di situ Bu. Itu terdengar seperti suara ayahmu yang masih hidup di dalam dirimu, membuatmu merasa harus sempurna. Kamu pasti merasa tertekan saat itu. Bisa kamu gambarkan perasaanmu lebih dalam, seperti apa tekanan itu mempengaruhi hari-harimu sekarang? Iya Bu, tekanan itu bikin saya selalu overthinking. Setiap kali saya ingin coba hal baru, seperti ikut klub atau prestasi di kelas, saya takut nggak bisa memenuhi harapan orang tua saya. Kadang malam saja saya susah tidur karena mikirin apa orang lain pikirin tentang saya. Rasanya kayak ada beban di dalam dada, dan saya sering menyendiri biar nggak dihakimi orang lain. Overthinking itu terdengar melelahkan. Apa yang biasanya muncul di pikiranmu pada saat itu? Pikiran seperti saya nggak berguna sering muncul Bu di pikiran saya. Oke, saya paham perasaan kamu. Bagaimana kalau kita bayangkan ketika kamu terlepas dari tuntutan itu, apa yang ingin kamu eksplorasi? Kalau bebas, saya ingin coba klub musik di sekolah Bu. Saya suka nyanyi, tapi saya takut suara saya jelek dan diketawain banyak orang. Saat ngebayangi, rasanya senang, tapi saya juga cemas Bu. Oke, Ibu mengerti. Perasaan itu mungkin muncul karena pengalaman masa lalu kamu. Saat kamu kecil, apa yang kamu rasakan ketika ayah kamu marah? Saat kecil, saya merasa sedih dan takut banget.
Ibu perhatikan ketika kamu menceritakan hal yang menyakitkan, kamu tersenyum kecil. Apakah itu cara kamu menahan diri agar tidak terlihat sedih? Iya Bu. Ya, tadi kamu bilang kalau kamu itu sedih dan juga malu. Kalau boleh tahu kenapa ya? Karena ibu saya kalau di rumah tidak pernah membela saya. Ibu selalu diam. Dan mungkin itu yang membuat saya merasa saya sendirian, Bu. Kayak ketika kamu menceritakan tentang ayah dan juga ibumu, apakah kamu juga merasa bahwa saya juga tidak akan membela kamu? Iya, Bu. Itu pasti menyakitkan. Bagaimana pola itu terulang dalam hubunganmu dengan teman sekarang? Dengan teman, saya sering menarik diri, Bu. Menarik diri itu membuatmu merasa aman ya, walaupun sebenarnya itu membuatmu semakin merasa sedih. Apakah kamu sedang melindungi dirimu dari rasa malu yang dulu sangat menyakitkan? Iya, Bu. Kadang saya merasa kalau gagal nggak ada yang dukung saya. Jadi saya lebih baik nggak coba, Bu. Tadi kamu bilang kalau kamu sering menarik diri dari teman-teman. Itu pasti terasa berat. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut seperti apa rasanya saat kamu memilih untuk menyendiri dari mereka? Iya, Bu. Rasanya kayak nggak pantas aja saya ada di antara mereka. Kalau saya coba gabung, saya takut mereka nggak suka atau ketawa kalau saya salah ngomong. Jadi saya lebih baik sendiri. Meskipun kadang saya pengen sekali punya teman dekat. Kamu terdengar sangat ingin punya kedekatan dengan teman, tapi ada ketakutan yang menahanmu. Itu seperti suara lama yang bilang bahwa kamu harus sempurna tadi. Bagaimana kalau kita bayangkan kamu bisa mengobrol dengan teman kamu tanpa rasa takut dihakimi? Apa yang ingin kamu lakukan bersama mereka? Mungkin saya akan mengajak mereka main bareng dan ngobrol tentang musik, Bu. Karena saya suka dengan lagu bareng. Tapi ya itu, takut mereka nggak tertarik. Tapi kalau dibayangi, rasanya seru juga ya, Bu. Ya, itu pasti menyenangkan. Sepertinya kamu punya semangat untuk terhubung dengan teman melalui musik. Bagaimana kalau kamu buat langkah kecil, seperti kamu ngajak teman kamu ngobrol tentang musik favorit kamu. Nah, pada sesi berikutnya kita akan bahas pengalaman pada saat itu. Bagaimana menurutmu? Baik, Bu, saya akan coba. Walaupun rasanya agak takut, tapi saya juga pengen. Sekarang setelah saya cerita, rasanya sedikit agak ringan, Bu. Itu bagus, perasaan ringan itu tanda bahwa kamu sudah memahami akarnya. Bayangkan kalau suara ayah dan kesendirian itu bisa kita hadapi bersama di sini. Nah, untuk sesi berikutnya, coba kamu catat momen atau hal-hal yang bikin kamu ragu dan pada sesi berikutnya akan kita bahas. Baik, Bu. Ya, bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa lebih semangat untuk mencoba klub musik, Bu. Oke, karena sesi kita pada hari ini sudah berakhir, kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Baik, Bu. Kalau gitu saya pamit ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam.